Halo, selamat datang di channel Febri Sky Tutorial. Nah, kali ini saya akan mengajarkan atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat database akademik menggunakan Microsoft Access. Pertama-tama kita buka Microsoft Access-nya. Nah, untuk membuat database baru bisa kita pilih blank database. Kemudian di sini adalah media penyimpanannya, bisa kita arahkan di folder dimana ingin kita simpan ya. Nah, kalau di sini saya contohkan di partisi ID dengan nama foldernya pembelajaran, kemudian oke. Nah, maka di sini sudah mengarahkan di partisi ID di folder pembelajaran. Kalau sudah, kita klik tombol create. Nah, pada tampilan awal di DB nilai akademik ini disediakan sebuah tabel baru, di mana tabel ini akan kita desain dengan cara klik kanan desain view atau bisa di menu view. Nah, kemudian kita ganti tabel name-nya dengan tema yang akan kita buat ya. Kali ini adalah tentang nilai akademik mahasiswa. Di sini ada sebuah contoh database yang sudah saya rancang. Nah, database ini sudah terhubung atau terrealisasi dengan tabel 1 dan tabel yang lainnya. Nah, yang tabel pertama ini kita buat namanya dengan nama mahasiswa. Kemudian untuk file name kita sesuaikan dengan contoh yang ada pada gambar tadi ya. Kita urutkan sesuai contoh. Yang pertama adalah npm, kemudian yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah untuk tanggal lahir, yang keempat untuk alamat, yang kelima jenis kelamin, yang terakhir adalah nomor telepon ya. Kemudian untuk tipe datanya bisa di sini kita gunakan teks. Nah, kira-kira jangkauannya untuk npm itu ada berapa? Tinggal kita asumsikan sendiri. Di sini saya beri 10 maksimalnya. Kemudian untuk nama, jangkauannya, panjang karakternya saya beri 30. Tipe datanya teks juga. Untuk tanggal lahir saya gunakan date ya. Kemudian formatnya bisa kita gunakan short date. Untuk alamat saya gunakan teks juga karena alamat ini karakternya cukup panjang ya. Untuk jenis kelamin saya singkat JK, kira-kira tipe datanya 15 ya. Nomor telepon kita beri 12. Oke. Nah, tabel mahasiswa sudah jadi, tinggal kita save, tinggal kita close. Nah, kita lanjut membuat tabel baru dengan cara klik menu create dan pilih tabel ya. Nah, kita lakukan cara yang awal tadi. Untuk mengganti nama tabelnya bisa dengan cara klik kanan, kemudian design view. Kali ini kita akan membuat tabel fakultas ya. Kita bikin ganti ini namanya dengan tabel fakultas. Kita klik OK. Kita sesuaikan dengan contoh. Yang pertama adalah kode fakultas. Nah, yang kedua adalah nama fakultas ya. Untuk tipe datanya kita sesuaikan. Di sini saya gunakan teks. Nah, jangkauannya kira 10. Untuk nama fakultas juga teks, jangkauannya 35. Nah, sudah jadi. Kalau sudah, tinggal kita save, kita close, kita lanjut pada tabel selanjutnya.
kita pilih menu create lagi, tabel, lakukan cara yang pertama kedua, kita bikin tabel prodi, di mana tabel prodi ini jumlah filenya ada 2 juga ya. Kita bikin nama tabelnya adalah prodi. Yang pertama adalah kode prodi, yang kedua adalah nama prodi. Oke. Nah, untuk tipe datanya kita asumsikan sendiri kira-kira jangkauannya 10. Untuk nama prodi kira-kira berapa ya? 35 aja. Nah, kalau sudah kita save, kita kelas lagi. Oke, yang keempat, kita buat tabel yang baru, kemudian kita lihat contoh. Selanjutnya adalah mata kuliah ya, mata kuliah. Nah, mata kuliah, kemudian kita klik OK. File name nya kita sesuaikan dengan yang dicontoh ya. Yang pertama ID mata kuliah ya, atau kode mata kuliah bisa juga kita masukkan. Kemudian nama mata kuliah kita singkat dengan NM mata kuliah. Kemudian bobot SKS nya. Nah, sekarang kita setting adalah tipe datanya. Untuk ID mata kuliah saya gunakan teks dan panjang karakternya adalah 10. Untuk nama mata kuliah saya gunakan teks juga, 35 panjang karakternya. Bobot SKS berapa? Kita bertiga aja. Sebenarnya pakai number juga bisa ya, sesuai dengan kebutuhan atau tipe data yang kita gunakan. Yang terakhir adalah tabel nilai. Kita pilih menu create, tabel, kemudian kita klik kanan design view, kemudian kita beri nama tabelnya adalah tabel nilai, kemudian OK ya. Tabel nilai pertama adalah nilai latihan ya. Kemudian nilai tugas, selanjutnya nilai kuis ya. Setelah itu nilai UTS ya, dan yang terakhir adalah nilai UAS. Jadi ada 5 poin penilaian yang akan kita nilai terhadap mahasiswa ya. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian kita beri tipe datanya apa ya, number. Nah, kita gunakan number karena ini dia bilangan bulat ya. Kita beri dia adalah integer. Nah, kemudian integer saya gunakan ini bilangan bulat aja ya. Number yang untuk nilai kuis juga kita setting adalah integer juga ya, integer. UTS juga integer ya, dan file UAS juga integer. Nah, jadi kelima-lima nilai ini kita jadikan tipe datanya integer. Oke, nah kelima tabel tersebut sudah jadi. Nah, sekarang kita tentukan siapa menjadi pemeriki dari tiap-tiap tabel tersebut ya. Nah, pemeriki ini adalah menandakan suatu keindukan atau menyatakan suatu key yang unik ya. Kira-kira pada tiap tabel itu siapa yang menjadi pemerikinya. Nah,
Kebetulan di tabel nilai ini tidak ada pemberi key-nya, jadi kita hapus saja dengan cara klik tanda kunci untuk menghapusnya. Otomatis pemberi key yang ada di tabel nilai ini hilang secara sendirinya. Nah, untuk merapikan tampilan tabel biar cantik, kita pilih custom ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan kelima tabel tersebut. Kalau di sini sudah terbentuk relasinya dalam contoh ya. Ya, ini relasinya sudah terbentuk antara fakultas ke prodi, prodi ke mahasiswa, mahasiswa ke nilai, mata kuliah juga ke nilai ya. Nah, yang untuk menghubungkan ini kita membutuhkan kunci penghubung, yaitu adalah foreign key ya, kunci penghubung atau kunci tamu. Oke, itu caranya. Tinggal kita pilih, yang pertama adalah fakultas dulu, kita cek di situ. Yang pertama menjadi tamu adalah kode fakultas, bisa kita kopikan saja ya. Tipe datanya 10, jadi kalau pergi bertamu dia harus sama ya. Dia harus sama, dari rumah dia pakai baju apa sampai ke rumah orang juga harus baju yang sama ya. Kita pastikan di tabel prodi. Nah, otomatis fakultas dan prodi sudah terhubung atau terrelasi ya. Kemudian prodi dan mahasiswa, kunci penghubungnya adalah kode prodi. Kode prodi pergi bertamu ke tabel mahasiswa. Kita buka, kita kopikan saja kode prodi tersebut, kita buka tabel mahasiswa, desain view, kita masukkan kode tersebut di nama field paling akhir, yaitu setelah nomor telepon. Kita save. Nah, mahasiswa dan prodi juga sudah terhubung. Kemudian untuk mahasiswa ke nilai ya, setelah itu mata kuliah ke nilai ya. Caranya juga sama, kita buka terlebih dahulu nama mahasiswa. Sebenarnya kalau ingat tinggal kita ketikkan saja tanpa mengcopy paste ke tabel nilai ya. Tapi di sini biar aman kita copy paste aja ya. npm, kemudian tipe datanya tadi teks, jangkauannya 10 ya. Teks jangkauannya 10. Oke. Yang terakhir adalah mata kuliah ke nilai ya. Nah, untuk mata kuliah ke nilai tadi sudah terhubung, penghubung adalah npm ya. Sekarang mata kuliah lagi ke nilai, tipe datanya teks, jangkauannya 10. Kalau sudah tinggal kita save ya, kita simpan dan kita close ketiga tabel tersebut. Nah, untuk melihat hubungan kelima tabel tersebut bisa kita lakukan caranya ya. Caranya adalah, cara yang paling mudah adalah kita pilih menu create dan di sini kita pilih query design ya untuk melihatnya. Nah, kita blok atau kita tampilkan kelima tabel tersebut ke layar query, kemudian kita add. Nah, secara otomatis kelima tabel tersebut terbentuklah jaringan atau relasi antar tabel sesuai yang ada pada contoh yang kita buat. Nah ya. Nah, sudah jadi kan? Mudah kan teman-teman? Nah, jadi kalau kelima tabel ini sudah terhubung, maka kita sudah dapat membuat proses report laporan nilai akademik. Oke.
Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video kami ini atau channel kami ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.